Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di acara Resapi bersama GKJ Margoyudan Surakarta. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini untuk mendasari kehidupan kita hari ini dan hari selanjutnya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Terbukti hari ini kami masih bisa menikmati hidup anugerah dari Engkau ini. Bapa di surga, kami akan mendasari hidup kami di hari ini dengan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami, sehingga firman yang kami terima betul-betul menjadi kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap menerimanya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini akan saya baca dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sesuai firman Tuhan tadi, maka renungan pagi ini diberi judul Waktu yang Berpacu. Waktu yang Berpacu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak ungkapan dalam karya sastra yang digunakan untuk menggambarkan singkatnya hidup ini. Di antaranya adalah hidup adalah sebuah mimpi. Hidup adalah sesuatu yang sukar dimengerti. Hidup seperti segumpal asap. Hidup bak sebuah bayangan. Hidup ini digambarkan seperti goresan kalimat di atas pasir. Hidup ini seperti seekor burung yang terbang di jendela sebuah rumah. Dan masih banyak lagi yang lain, ungkapan-ungkapan tentang singkatnya hidup ini. Tapi ada teman yang sempat mengusulkan ke saya yang unik, yaitu bahwa tulisan yang ada di nisan di pemakaman, di sana biasanya tertulis tanggal kelahiran dan tanggal kematian. Nah, di antara tanggal ini itu ada tanda strip ya, tanda sambung berupa garis mendatar yang pendek pasti ya. Ini juga menggambarkan betapa singkatnya hidup ini. Ini usulan teman saya. Bisa iya, bisa tidak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua masih kecil, rasanya waktu itu berjalan begitu lama ya, seakan hanya berputar-putar begitu. Nah, namun ketika kita sudah berusia 50 tahun ke atas ya, 50 tahun ke atas usia kita, rasanya waktu berpacu begitu semakin cepat. Nah, boleh digambarkan seperti pusaran air yang turun ke pembuangan, sangat cepat, bus begitu ya. Nah, pada masa kanak-kanak kita bisa mengukur usia dalam skala kenaikan yang kecil. Nah, saat masih kecil kita bisa berkata, saya berumur 6,5 tahun. Jadi 6,5 tahun menuju ke 7 itu sepertinya butuh waktu yang lama untuk bertambah umur. Namun kini kita tidak mengukur waktu seperti kanak-kanak lagi. Kenapa? Ya karena terasa waktu berpacu dengan cepat di usia lanjut kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan betapa singkatnya kehidupan ini. Hidup ini sangat singkat. Oleh karena itu,
kita harus dengan bijak untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan hal-hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Pemazmur dalam doanya dengan tegas nyatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana inilah yang akan mengantar hidup ini bisa memilah mana perkataan dan sikap kita yang tidak berkenan kepada Allah dan tidak berguna bagi sesama kita. Sehingga kita bisa mengkhususkan hidup ini betul-betul berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Hati yang bijaksana harus didasari dengan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Penyerahan diri kepada kehendak Allah ini dapat kita lakukan setiap saat, bahkan ketika waktu hampir habis. Karena tidak ada kata yang terlambat untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jangan hanya menghitung hari-hari, tetapi buatlah hari-hari kita berharga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena di pagi hari ini kami boleh mendengarkan, merasa-rasakan firman-Mu yang mengajak kami supaya bisa menghitung hari-hari ini, sehingga kami memiliki hati yang bijak untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai hari-hari kami dengan perkataan, dengan sikap kami. Tuhan yang akan menjaga supaya setiap perkataan dan tindakan kami betul-betul berguna bagi kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita.